Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadhani Nasution, NPM 1904290044, kelas Agroteknologi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai budidaya tanaman tembakau dan budidaya tanaman kopi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rini Sulistiani, SPMP. Sejarah tanaman tembakau. Tanaman tembakau dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Spanyol, yaitu tobacco, merupakan salah satu tanaman tropis asli Amerika. Jenny Cote yang pertama kali melakukan eksploitasi tanaman ini di Perancis. Kemudian, tanaman tembakau menyebar dengan sangat cepat di seluruh Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Adapun syarat tumbuh tanaman tembakau yang cocok untuk tanaman tembakau yaitu dengan iklim suhu udara yang cocok berkisar 21 sampai 30 derajat Celcius. Ketinggian paling cocok untuk tanaman tembakau adalah 0 sampai 900 meter di atas permukaan laut dengan pH antara 5 sampai 6. Tanah gembur, remah, mudah mengikat air, memiliki tata air dan udara yang baik sehingga dapat meningkatkan drainase. Yang kedua yaitu syarat tumbuh tanahnya. Tanah yang cocok untuk tanaman tembakau yaitu tanah aluvial. Derajat keasaman yang baik adalah 5 sampai 5,6. Apabila pH kurang dari 5, maka perlu pengapuran untuk menaikkan pH. Apabila pH tinggi, maka menurunkan pH dapat diberikan belerang. Pembibitan tanaman tembakau. Yang pertama, persemaian tanaman tembakau dilakukan menggunakan tanah yang gembur dan dibutuhkan air yang cukup. Yang kedua, produksi bibit tembakau yang buruk akan mengakibatkan kualitas tembakau yang rendah. Yang ketiga, bibit tembakau dikatakan sehat jika tinggi tanaman bibit 10-15 cm, jumlah daun dan 5 lembar. Yang terakhir yaitu memiliki perakaran yang baik, sehat, bebas dari hama dan penyakit. Bibit sudah berumur antara 40-45 hari. Persiapan lahan tembakau yang perlu dilakukan. Persiapan dan pengolahan tanah tanaman tembakau perlu memperhatikan jadwal semai dan umur bibit pindah tanam. Umur bibit pindah tanam adalah 35 sampai dengan 55 hari. Penanaman tanaman tembakau. Penanaman tembakau biasanya menggunakan baris tunggal, maka ukuran lebar bedengan tidak besar, cukup selebar 40 cm dan tinggi bedengan juga sekitar 50 cm. Perawatan dan pemeliharaan tanaman tembakau. Yang pertama itu ada pengairan. Periode umur tanaman 5-9 minggu. Pada periode ini tanaman tembakau memerlukan air yang cukup, banyak guna mempertahankan kelembapan tanah yang cukup. Yang kedua yaitu pemupukan. Untuk pertumbuhan yang optimal tanaman tembakau, maka tanaman tembakau akan menyerap unsur hara tertentu dalam tanah berdasarkan jenis tanah, mutu atau kualitas tembakau atau kandungan tar dan nikotin. Penyiangan dan pembumbunan pada tanaman tembakau. Penyiangan pada tanaman tembakau yang perlu diperhatikan bahwa tanaman tembakau itu berakar dangkal. Sistem perakarannya yang dangkal, maka harus berhati-hati dalam melakukan penyiangan. Usahakan agar sedikit mungkin terpotongnya akar. Yang kedua, pembumbunan. Pembumbunan pertama kali dilakukan pada umur 21 hari. Pembumbunan kedua dilakukan pada umur 35 hari. Pemangkasan atau topping pada tanaman tembakau, yaitu memiliki tujuan mengalihkan pertumbuhan tunas atau pucuk atau karang bunga dan sirung. Maka tenaga dan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan vegetatif atau daun-daun tersisa, sehingga daun menjadi luas, berat, dan berisi. Hama dan penyakit dan cara penanggulangan pada tanaman tembakau. Hama yang sering menyerang tanaman tembakau yaitu ulat gerayak atau Spodoptera litura. Pengendaliannya yaitu dengan cara penyemprotan pestisida seperti Danke 40 WP. Untuk penyakit yang sering menyerang tanaman tembakau yaitu penyakit lanas atau Phytophthora nicotianae. Pengendalian
dari bawah daun hingga atas. Pemetikan 2-3 daun pada setiap tanaman dengan interval 1 minggu hingga tanaman daun tanaman habis. Pasca panen tanaman tembakau. Yang pertama yaitu pengumpulan. Kegiatan memisahkan hasil-hasil berdasarkan varietas. Yang kedua, penyortiran. Pengelompokan daun didasarkan pada kualitas, paling mudah dilakukan berdasarkan warna daun. Dan yang ketiga yaitu teknik curing. Tujuan curing ini yaitu melepaskan air daun tembakau hidup dari kadar air 80 sampai dengan 90% menjadi 10 sampai dengan 15%. Baik, untuk selanjutnya yaitu presentasi mengenai tanaman kopi. Diawali dengan sejarah tanaman. Sejarah tanaman kopi, masuknya kopi ke Nusantara tak lepas dari peran kolonialisme Belanda. Sejarah penyebaran kopi dimulai pada tahun 1696 oleh Belanda. Pada masa itu, Belanda membawa bibit kopi pertama dari Malabar, India ke Pulau Jawa. Bibitnya sendiri berasal dari Yaman. Kopi Arabica atau Coffea Arabica berasal dari Afrika, tepatnya daerah pegunungan Ethiopia. Namun, kopi Arabica mulai berkembang setelah dikembangkan di daerah Yaman dan selatan Jazirah Arab. Mulai melalui para saudagar Arab, kopi Arabica mulai menyebar ke daerah lainnya. Botani tanaman kopi Arabica. Kopi Arabica berasal dari hutan pegunungan di Ethiopia, Afrika. Di habitat asalnya, tanaman ini tumbuh di bawah di kanopi hutan tropis yang rimbun dan merupakan jenis tanaman berkeping dua atau dikotil yang memiliki akar tunggang. Kopi Arabica banyak ditumbuh di dataran dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Kopi Arabica akan tumbuh maksimal bila ditanam di ketinggian 1000 sampai 200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan berkisar 1200 sampai 2000 mm per tahun. Suhu lingkungan yang paling cocok untuk kopi Arabica yaitu 15 sampai 20 derajat Celcius. Berikut adalah klasifikasi tanaman kopi. Morfologi tanaman kopi memiliki akar tunggang yang panjangnya kurang lebih 40 sampai 50 cm. Bentuk daun dari kopi Arabica berukuran kecil dengan panjang 12 cm hingga 15 cm. Bunga kopi Arabica memiliki mahkota yang berukuran kecil. Kelopak bunga ini berwarna hijau dan pangkalnya menutupi pangkal buah yang mengandung 2 bakal biji. Batang kopi Arabica merupakan tumbuhan berkayu, tumbuh tegak ke atas dan berwarna putih keabu-abuan. Yang terakhir yaitu buah dan biji dari kopi Arabica memiliki 3 lapisan, yaitu kulit luar exokap, lapisan daging mesokap, dan kulit tanduk endokap yang tipis keras. Biji kopi terdiri atas kulit biji dan lembaga. Adapun syarat tumbuh tanaman kopi yang pertama, dengan iklim. Kopi Arabica tumbuh di dataran tinggi. Pola hujan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman kopi Arabica yaitu 2000 sampai 3000 mm per tahun. Kopi Arabica dapat tumbuh baik pada suhu 10 sampai 20 derajat Celcius. Kopi Arabica menghendaki tanah yang memiliki tanah latosol dan vulkanis serta memiliki pH tanah 5 sampai 5,6. Tanah yang dikehendaki oleh kopi Arabica yaitu memiliki ciri yang baik, yaitu lapisan topsoil yang tebal. Kondisi tanah di dataran tinggi memiliki kandungan organik yang cukup banyak dan tidak terlalu banyak terkontaminasi polusi udara. Persiapan lahan untuk tanaman kopi Arabica. Untuk persiapan lahan menjadi faktor yang perlu dalam penanaman. Terlebih untuk dulu pemula, sebab persiapan lahan kopi haruslah dilakukan dengan benar. Persiapan lahan ini perlu dilakukan setidaknya 1-2 tahun sebelum tanam kopi dipindah tanam. Pembukaan lahan untuk tanaman kopi Arabica yaitu ketika lahan yang dahulu pilih masih berupa lahan kosong bekas, hutan dan bekas tanaman lain.
Dan yang ketiga, bersihkan lahan dari tanaman perdu. Yang keempat, selagi melakukan pembukaan lahan, pastikan juga membangun jalan-jalan untuk produksi. Dan yang terakhir yaitu pada lahan yang memiliki kemiringan dari 30%, bisa dibuat terasan agar mencegah terjadinya longsor. Teknik budidaya tanaman kopi Arabica. Yang pertama itu pembuatan pohon penaung tetap. Yang kedua, pembibitan tanaman kopi Arabica. Pastikan dulu memilih benih dari produsen benih yang terpercaya. Syarat pembuatan bedengan persemaian yaitu yang pertama, lokasi bedengan mudah diakses. Yang kedua, memiliki sistem drainase yang baik. Dan yang ketiga, terbebas dari hama dan penyakit tanaman. Cara penyemaian kopi Arabica, yang pertama, pemilihan bibit kopi yang unggul. Yang kedua, pemupukan. Dan yang ketiga, benamkan biji dalam kedalaman tanah bedengan yang sudah disiapkan sedalam 0,5 cm. Setelah itu tutupi dengan jerami atau alang-alang secara tipis untuk meningkatkan kelembapan. Pembibitan tanaman kopi secara vegetatif. Yang pertama, pemilihan batang bawah bibit dengan menggunakan benih stadium serdadu. Yang kedua, teknik penyambunan menggunakan metode celah. Dan yaitu cara menanam kopi Arabica. Yang pertama, harus benar dan harus mempersiapkan pohon penaung terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan benih yang sudah siap tanam. Yang ketiga, lakukan pindah tanam saat musim hujan. Baru, cabut bibit tanam dari media pembibitan, benamkan bibit tanam pada lubang tanam yang sudah dibuat. Sirami dengan air secukupnya, lalu lakukan pemupukan secara teratur. Perawatan tanaman kopi Arabica. Yang pertama itu pemangkasan. Adapun manfaat dari pemangkasan yaitu menjaga tinggi tanaman agar tidak terlalu tinggi sehingga lebih mudah untuk perawatannya. Yang kedua, pemangkasan dapat memperkuat percabangan. Pemupukan kopi Arabica yaitu ada 3 tahap. Pemupukan kopi Arabica pada usia 0 sampai 3 bulan. Yang kedua, ada pemupukan kopi Arabica usia 6 bulan. Dan yang ketiga, pemupukan kopi Arabica usia 3 sampai 12 bulan. Pengendalian organisme pengganggu tanaman kopi. Biasanya hama yang menyerang tanaman kopi yaitu penggerak buah, yaitu dengan pengendalian secara kultur teknis dan cara lain. Petik buah yang sudah masak lebih awal, mengawali panen sebelum musim panen besar setidaknya 15-30 hari menjelang panen besar. Dan jangan biarkan ada buah matang yang jatuh dengan melakukan lelesan. Jika ada tanda-tanda serangan, segera panen semua buah dengan cara racutan. Adapun hama yang kedua yaitu nematoda parasit. Akibat serangannya itu tanaman menjadi kerdil, daun menguning dan gugur, pertumbuhan cabang primer terhambat. Untuk mencegah serangannya, disarankan menggunakan varietas yang tahan terhadap nematoda tersebut. Berikut adalah hama yang menyerang tanaman kopi. Panen dan pasca panen tanaman kopi. Panen merupakan suatu kegiatan pemetikan buah kopi yang merah dari tangkainya. Dalam bahasa Gayo disebut mengutip. Buah yang dipetik umumnya sudah matang yang optimal, warna merah menyala, daging buah lunak, berlendir, terasa manis, dan tidak tercampur dengan buah yang hijau atau masih muda. Pasca panen pada tanaman kopi. Yang pertama, kegiatannya dengan sortasi buah. Yang kedua, pengupasan kulit buah. Yang ketiga, fermentasi. Keempat, pencucian. Kelima, penjemuran gabah. Keenam, pengupasan kulit tanduk. Ketujuh, penjemuran. Ke-8, sortasi green. Ke-9, penyimpanan. Dan ke-10, pemasaran. Sekian video dari saya.